Sebelum itu kami memperkenalkan diri. Saya Will Brodus. Saya Rizky Wardana. Saya Antoni Fernando. Saya Kayla Azira. Saya Ramlonia. Oke, halo Kayla. Jadi masa Orde Baru itu dimulai setelah kejatuhan pemerintahan Soekarno dan digantikan oleh Presiden Soeharto dari tahun 1966 sampai 1998. Nah, dari pemerintahan pada masa itu ingin menegakkan Pancasila secara murni dan konsekuen. Nah, katanya sih begitu ya. Nah, benar banget tuh Will. Jadi kalau dari latar belakang sejarahnya itu Orde Baru muncul karena masyarakat saat itu merasa jenuh dengan kondisi politik Orde Lama yang sangat kacau. Dari mulai banyak konflik, ekonomi menurun, dan muncul peristiwa kayak pinjam SPKI. Dari situlah Soeharto membentuk pemerintahan baru. Nah, kalau begitu apa aja sih ciri-ciri masa Orde Baru tuh? Kalau menurut sejarah, ciri-cirinya adalah kekuasaan yang terpusat atau bisa dibilang sentralistik. Semua keputusan diambil oleh presiden. Namun ada pembangunan ekonomi yang besar-besaran. Namun juga sayangnya kebebasan rakyat sangat terbatas karena bahkan juga asas Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal. Wah, benar banget Ton. Nah, jadi itu militer juga memiliki peran yang besar di bidang politik dan pemerintahan. Nah, jadi hampir semua hal dikontrol oleh pemerintah pusat. Menarik banget. Nah, tokoh penting apa aja sih yang ada pada masa itu? Nah, yang paling terkenal tuh ada Presiden Soeharto. Nah, tapi ada juga yang lebih terkenal yaitu Presiden B.J. Habibie. Nah, beliau itu berperan dalam pengembangan teknologi dan industri. Nah, khusus teknologi dalam pesawat terbang. Nah, ada juga yang terkenal yaitu Ali Murtopo yang berperan dalam strategi politik dan pemerintahan. Kalau soal kebijakan dan peristiwa penting itu apa aja ya? Banyak banget, salah satunya yaitu Replita. Replita itu rencana pembangunan 5 tahun untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Ada juga program Babe untuk mengendalikan jumlah penduduk. Nah, jangan lupa P4 yaitu pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Biar masyarakat katanya lebih paham mengenai Pancasila, tapi di sisi lain terjadi seperti peristiwa kayak Malang 1974 dan akhirnya krisis ekonomi pada tahun 1997 yang menjadi titik awal berdirinya Orde Baru. Nah, gimana sih penerapan demokrasi Pancasila pada masa itu? Kalau dilihat-lihat sih sebenarnya demokrasi pada masa itu sih benar-benar gak demokrasi ya. Cuman pemilu memang ada, tapi hasilnya itu selalu dinamakan oleh partai Golkar. Nah, pemerintah partai selalu didukung pemerintah. Nah, media juga dibatasi, kritik dilarang, jadi tempat untuk punya kebebasan itu kurang. Bener banget tuh, pada waktu itu demokrasi tuh hanya formalitas saja. Biar terlihat stabil, namun rakyat tidak punya suara kebebasan. Terakhir gimana sih akhir masa berlakunya Orde Baru? Oke, jadi Orde Baru berakhir di tahun 1998 di mana saat itu Indonesia terjadi krisis ekonomi besar-besaran, harga semua naik dan terjadi demonstrasi oleh mahasiswa. Pada saat itu juga Soekarno mengundurkan diri pada tanggal 12 Mei 1998 dan dimulailah reformasi. Wah, seru banget ya pembahasan hari ini. Jadi kita bisa simpulkan pada masa Orde Baru itu di satu sisi pembangunan ekonomi itu sangat maju, tapi di sisi lain kebebasan rakyat itu sangat terbatas ya. Betul banget, semoga dari sejarah ini kita bisa belajar bahwa Pancasila harus dijalankan dengan semangat keadilan dan juga demokrasi yang sesungguhnya. Amin, terima kasih buat Willy, Rizky, Antoni, dan Rahel yang udah mau bareng hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya di Suara Pancasila. Dadah.